Ya, dialog kita lanjutkan. Sebelumnya kita simak grafik berikut ini. Saya kira kalau kemudian itu dikait-kaitkan bahwa Presiden kemudian akan mengganggu waktunya, kita tahu kan bahwa yang dilakukan juga bukan pada hari kerja, bukan pada jam kerja, pada hari libur, pada malam hari, dan juga tidak di istana atau Presiden. Jadi terlalu berlebihan kalau itu kemudian dikaitkan atau dianggap itu seperti melalaikan tugas sebagai Presiden. Jadi bukan. Ya, Mas Gun-Gun, tanggapannya atas pernyataan Julian tadi. Ya, kan tadi dibilang bahwa harusnya kan tadi bilang Sabtu Minggu ya, dan ada atau misalnya di luar jam kerja. Oke, memang konferensi persnya sendiri kan di luar jam kerja ya. Di luar jam kerja, artinya Presiden itu ada jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, seperti itu ya, mungkin menurut persepsi publik kan Presiden itu pada saat dia berada di istana, itu bukan hanya soal waktu kan. Misalnya jam kerja kan bukan orang kantoran dalam tanda petik ya. Tetapi dia mendedikasikan memang waktunya Presiden untuk memang publik. tidak bisa bekerja hanya jam 8 sampai jam 5 kan? Betul, makanya kemudian satu bicara waktu kan. Dan dua tempatnya di istana gitu. Dan pada saat istana menjadi simbol bukan urusan partai tapi urusan yang jauh lebih plural, urusan kebangsaan, itu yang kemudian menjadi simbolik. Ada yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan Presiden semalam itu menurunkan citra istana. Marwahnya itu yang mestinya memikirkan sesuatu yang bersifat bangsa dan negara, ini hanya bicara soal partai. Ya, itu yang kemudian secara simbolik akan dibaca oleh publik seperti itu. Dan Anda juga melihat seperti itu? Saya membaca seperti itu, karena memang ada semacam, bisa kalau istilah komunikasi politik itu sangat mungkin muncul pleonasme simbol ya, atau semacam kemubaziran simbol. Seharusnya pada saat bicara istana itu simbolnya adalah simbol plural, lintas kekuatan, urusan kebangsaan kan gitu ya. Dan memang dedikasi Presiden pada saat berkantor di istana dan mendedikasikan hari-harinya di istana adalah untuk urusan itu. Ya, kalau kita bicara soal itu, ini kan ada alasan yang cukup, ya entahlah bagaimana Mas Gun-Gun menilai, ini karena ada rasa nama baik yang dicemarkan, baik Yeni Wahid dan juga Demokrat dalam hal ini. Dan itu tiba-tiba harus diinformasikan kepada publik. Nah, itu yang menarik. Tepat nggak itu alasan itu? Iya, saya kira tidak tepat. Karena dalam konteks manajemen isu kan justru menjadi negatif. Seharusnya kalau misalnya Pak SB menunda itu, taruhlah sampai Sabtu, kemudian dia melakukan konferensi pers di Cikeas, sangat tidak masalah kan. Dan ini tidak akan dibahas di talkshow, tidak akan dijadikan headline media bahwa Presiden tidak fokus dan lain-lain. Karena itu memang sudah porsinya. Ya, ini nampaknya memang pencemaran nama baik ini menjadi sangat urgen, malam itu juga harus disampaikan seperti itu. Saya kira seberapa urgensi pada